Ada dua level. Pertama, mencabut akar kesombongan di hati, dan yang kedua, mengatasi sombong yang datang sewaktu-waktu. Terus yang pertama, untuk mencabut akarnya itu ada dua pendekatan, selalu dua, ilmi dan amali, teori dan praktek, ngerti dan melaksanakan. Ya. Harus bergabung ini dua, tidak hanya ilmi saja, tidak hanya amali saja. Sekarang yang aspek amalinya, aspek pengetahuan, pengertian, cara mengerti supaya akar kesombongan itu tercabut, yaitu kita mengenali diri kita dan mengenali Tuhan kita. Nah, dengan ini sudah cukup cara Imam Ghazali. Dengaren ana kondo cukup barang. Biasanya wah nemen paling kritik. Tapi ini bilang cukup Imam Ghazali untuk mencabut akar kesombongan. Kenapa kok cukup dengan mengenali diri sendiri dan mengenali Tuhan? Asalkan sudah tahu, sudah mengenali dengan hakiki, ya, maka kita jadi sadar bahwa kita itu paling rendahnya, hal paling rendah. Kita itu paling rendahnya hal paling rendah, paling hinanya hal yang hina, paling sedikit hal yang sedikit, rendah, paling hina, paling sedikit. Itu tidak layak kecuali tawadhu. Itu kalau kita tahu diri, mengenali diri kita yang hina, ya akhirnya kita sadar hina kok sombong. Itu mengenali diri. Sekarang mengenali Tuhan. Mengenali Tuhan itu juga bisa mengatasi kesombongan. Karena dengan mengenali Tuhan, maka kita sadar bahwa yang boleh sombong hanya Allah. Ini kalau diuraikan panjang, mengenali kebesaran Allah itu panjang pembahasannya. Itu ilmu mukasyafah. Masa ada juga? Dapat. Berapa HP? Terus kalau mengetahui Allah, mengenal Allah secara tuntas itu ilmu mukasyafah. Berarti sing iso diterangno piye? Ilmu mukasyafah tidak bisa diuraikan. Ya sing bagian mengenali diri sendiri. Itu jane ya dawa, tapi saya bisa menerangkan, kata Imam Ghazali. Saya terangkan sekiranya nanti kita menjadi tawadhu. Tahu satu ayat saja itu sudah cukup. Jadi tahu satu ayat Al-Quran, dipahami betul-betul, itu sudah cukup. Karena apa? Karena dalam Al-Quran itu sudah ada ilmu awalin wal akhirin. Pengetahuan manusia terdahulu dan akhirat itu sudah ada, asalkan kita punya kesadaran. Ayatnya bagaimana? Antara lain bilal insan ma'afarah min ayyi syai'in khalaqah dan seterusnya. Manusia itu terlaknat kalau dia memang kufur. Kenapa? Dia kufur itu dari apa sih dia diciptakan? Kan dia diciptakan itu dari sperma. Terus kemudian sudah hidup, diberi jalan hidup yang mudah oleh Allah. Nanti dimatikan oleh Allah. Setelah dimatikan kemudian dikubur
Dan kalau sudah dikubur kelak dibangkitkan lagi. Nah, ayat ini kutilal insanu ma akfara biji min ayyi syai'in khalaqa loro min syai'in khalaqahu faqaddara telu min masabila yasara 4 summa amatahu fa'akbara 5 summa idza sya'a ansara 6 ayat pendek-pendek ini sudah mewakili apa? Ciptaan manusia. Ciptaan manusia dari awal, tengah, sampai akhir. Yang dari awal itu apa? Bahwa manusia itu bukan apa-apa, dari tiada. Jadi manusia itu semula tiada, sekian lama. Mulainya tidak ada juga tidak ada awalnya. Ya. Jadi semula tidak ada, bukan apa-apa, tidak sekedar bukan siapa-siapa, bahkan tidak apa-apa, bukan apa-apa. Lah kok sombong? Gak macem. Dari awal saja kita tiada, itu kan gak macem nek wis ana terus sombong. Tahap berikutnya ketika kita diciptakan Allah juga dari bahan yang tidak mulia, tidak sempurna, apa? Turab, dari tanah. Mulana setan wani bantah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, wani. Karena memang diece setan kita min turab. Itu Nabi Adam. Kemudian kita keturunannya diciptakan dari mani. Mani nanti menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, menjadi tulang, tulang dibungkus daging. Ini mulai ada dan mulai disebut-sebut kita. Nah, ketika kita ada ini kan dari sperma itu tadi, ina itu. Kok nalika dadi menungso urip, kok arep sombong, gak pantes. Saiki bagian akhir. Ketika Allah menciptakan kita pertama, itu masih berupa benda mati, sperma, daging, darah, kempal itu jamat benda mati, tidak mendengar, melihat, tidak merasa, tidak bergerak, tidak bicara, tidak bisa memahami. Jadi kita itu ketika sudah diciptakan ada, itu pun masih belum hidup. Kita mulai ada dengan status mati dulu, baru kemudian hidup. Dengan status lemah sebelum kuat, bodoh sebelum ngerti, buta sebelum melihat, tuli sebelum mendengar, bisu sebelum bicara, sesat sebelum dapat hidayah, fakir sebelum kaya, lemah sebelum mampu. Nah, ini jadi tahapan-tahapan terciptanya kita itu tahapan-tahapan yang kita itu tidak pernah jadi mulia, pantas mulia. Lah kok keri-keri sombong. Nah, makanya kita dengan menyadari itu, aspek kesadaran bahwa kita ina, kita itu tidak sombong. Wa makna qaulihi utai maknane